Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria Nur Rahmadani, NIM 21031003110, Agribisnis kelas 21A1. Tugas presentasi yang bertema Pangan Bangsa Maju. Pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan rakyat tidak terpenuhi, maka malapetaka. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Soekarno. Suatu negara harus dapat menyelesaikan masalah ketahanan pangan agar mampu mempertahankan pertumbuhan. Apa itu ketahanan pangan? Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan adalah salah satu hak asasi manusia. Ketahanan pangan itu sendiri memiliki arti, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2000 Aspek ketahanan pangan ada 4, yaitu ketersediaan pangan, yaitu tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. 2. Stabilitas pangan, kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan makan sepanjang waktu tertentu. 3. Konsumsi pangan atau pemanfaatan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan fisiologis suatu individu, dipengaruhi oleh keamanan pangan, baik dari segi penyimpanan, pemrosesan, dan kemampuan memasak di suatu komunitas. 4. Keterjangkauan, yaitu terjangkaunya pangan atau memiliki sumber daya tidak mendapatkan pangan. Selanjutnya ada indikator ketahanan pangan. Ada rasio anak tidak sekolah, rasio rumah tangga tidak sejahtera, rasio rumah tangga tanpa arus listrik, rasio fasilitas sanitasi, rasio warung, rasio jumlah tenaga kesehatan, rasio rumah tangga tanpa air bersih, rasio akses produk. 4 komponen yang harus dipenuhi oleh mencapai kondisi ketahanan pangan berdasarkan definisi ketahanan dari FAO 1996 dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996. 1. Kecukupan ketersediaan pangan. 2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. 3. Aksesibilitas dan beberapa istilah yang mengenai ketahanan pangan. Swasembada pangan, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Kemandirian pangan, kondisi terpenuhinya pangan tanpa adanya ketergantungan dari pihak luar dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Diversifikasi pangan, penggunaan pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehingga tidak tergantung pada satu jenis. Ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi. Berorientasi pada rumah,
dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses, menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi, dan sosial. Berorientasi sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi 4 subsistem. 1. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, distribusi pangan yang lancar dan merata, konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang yang terdampak pada status gizi masyarakat. Sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan di tingkat makro, nasional, dan regional, tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu aspek pangan di tingkat gizi. Kesimpulan, swasembada pangan masih belum relevan dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan baik nasional maupun internasional, khususnya bagi petani. Untuk itu, implementasi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Kondisi Ketahanan Pangan segera diimplementasikan, agar warga memiliki bahan pangan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yang bersangkut dengan ketahanan pangan seperti ditulis di depan layak segera diatasi secara keseluruhan. Ketahanan pangan komponen penting penunjang kelangsungan hidup suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memenuhi ketahanan pangan warganya, namun mengolah sumber dayanya menjadi bahan industri bernilai jual tinggi dan mampu menemukan serta memanfaatkan energi baru dan Sekian dan terima kasih.